Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penyelesaian tugas kami Blueprint Rasalopi pada mata kuliah Project Manager Business. Perkenalkan, saya Dharma Fira Putri Safruddin selaku pemateri utama. Nah, sebelum membahas terkait dengan tujuan proyek dari Blueprint Rasalopi tersebut, mungkin secara singkat saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa itu Blueprint. Jadi Blueprint ini merupakan rancangan atau gambaran secara menyeluruh terkait dengan bagaimana suatu usaha tersebut akan dijalankan. Jadi di dalam blueprint sendiri itu terdapat tujuan usaha, kemudian strategi pelaksanaan, pembagian tugas antar tim, jadwal kegiatan, sumber daya yang dibutuhkan, sampai dengan pencatatan keuangan. Jadi bisa dikatakan blueprint ini bagian dari pedoman bisnis supaya bisnis tersebut dapat berjalan secara terarah, secara sistematis, dan juga mempunyai target yang jelas. Oke, selanjutnya pada bab 1 yaitu tujuan proyek. Di sini saya akan membahas terkait dengan visi misi dari Rasalopi ini. Yang pertama kita bahas terkait dengan visi dari usaha Rasalopi ini. Jadi visi dari usaha Rasalopi ini yaitu menjadi produsen laut siap saji yang berbasis tiram yang terkemuka di Sulawesi Selatan dan juga mampu untuk dikenal secara nasional sebagai bentuk dari inovasi kuliner lokal yang berkelanjutan. Sementara itu, kami telah merancang beberapa misi untuk mencapai visi dari Rasalopi tadi. Yang pertama yaitu menyediakan produk tiram siap saji yang praktis dan juga terjangkau. Kemudian yang kedua yaitu memberdayakan nelayan lokal khususnya di Kabupaten Baru. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan varian rasa yang sesuai dengan selera generasi muda. Lalu yang keempat adalah memperluas distribusi melalui namanya platform digital. Dan yang kelima yaitu menjadi inspirasi bagi para generasi muda untuk memanfaatkan potensi daerah mereka secara kreatif. Pada bagian metode sendiri, kami menggunakan metode SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relative, dan juga time bound. Jadi pada bagian spesifik sendiri, tujuan bisnis kami ini dibuat secara spesifik, yaitu memproduksi 400 kemasan per bulannya dengan 3 varian rasa. Yang sudah saya sebutkan di awal bahwa kami menyediakan varian rasa original, daun jeruk, dan juga varian rasa paleko. Kemudian untuk harga jual per kemasannya sendiri itu harganya 25.000 per kemasan, dan target pasar kami mulai dari mahasiswa, kemudian pekerja muda, sampai ke ibu rumah tangga. Dan untuk distribusi sendiri kami tidak hanya memfokuskan via online seperti melalui Shopee, GoFood, GrabFood, tapi kami juga melakukan penjualan secara offline. Contohnya kayak titip di toko-toko atau mengikuti kegiatan Expo UMKM seperti itu. Kemudian yang kedua ada measurable. Nah, selain spesifik, kami juga tentunya membuat tujuan yang dapat diukur. Dan di dalam 1 tahun, target produksi kami itu 4.800 kemasan dengan target pendapatan sekitar 120 juta per tahunnya atau 10 juta per bulan. Nah, selain itu kami juga tentunya menargetkan yang namanya legalitas. Nah, legalitas usaha ini menjadi bagian hal yang penting. Contohnya kayak pembuatan PIRT, kemudian sertifikasi halal, HKI, terus merek, dan hal itu tentunya penting untuk usaha mempunyai kredibilitas yang baik. Kemudian yang ketiga ada achievable. Nah, target tersebut realistis maksudnya untuk dicapai karena kapasitas produksi tim itu sangat memungkinkan. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan kami menargetkan kayak 8 batch atau 8 kali produksi, dan setiap produksinya itu menghasilkan sekitar 50 kemasan. Jadi saya rasa ini cukup realistis untuk dicapai di dalam setiap tim. Jadi totalnya yaitu 400 kemasan per bulan. Selain itu, hasil perhitungan menunjukkan bahwa usaha kami ini memiliki margin keuntungan yang cukup baik. Kemudian yang keempat ada relevan. Jadi Rasalopi ini relevan dengan kondisi pasar dan juga potensi daerah. Kabupaten Baru sendiri itu terkenal dengan olahan tiramnya, tapi masih terbatas pada tiram bakar saja. Oleh karena itu kami berinovasi untuk membuat varian rasa lainnya. Jadi selain itu, tren makanan siap saji dan seafood juga cukup tinggi teman-teman.
Jadi khususnya di kalangan generasi muda sendiri yang membutuhkan makanan siap saji dan juga praktis. Lalu yang kelima itu time bound-nya. Nah, seluruh target itu telah direncanakan untuk dicapai dalam waktu 12 bulan. Jadi dalam periode tersebut kami menargetkan bahwa produksi yang konsisten setiap bulan itu bisa mencapai sekitar 4.800 kemasan di akhir tahun nanti. Kemudian di sini teman-teman sekalian bisa melihat milestone-nya, grafik peningkatan produksi. Jadi pada bagian milestone produksi ini, grafik ini menunjukkan perkembangan target produksi rasa lopi selama 12 bulan. Jadi kami menargetkan produksi yang stabil sebanyak 400 kemasan setiap bulannya. Dengan target tersebut, jumlah produksi akan terus mengalami peningkatan secara bertahap hingga pada akhirnya akan mencapai total 4.800 kemasan pada akhir tahun pertama. Dan jadi selain target produksi, kamu juga menargetkan pendapatan sekitar 10 juta per bulannya secara konsisten. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bab 2, tahapan dan jadwal proyek. Pada bab ini kami menjelaskan work breakdown struktur atau WBS. WBS adalah pembagian proyek ke dalam beberapa bagian kerja agar pelaksanaan lebih terstruktur dan mudah dikontrol. Dalam blueprint ini terdapat 5 bagian utama. Dan yang pertama, persiapan dan legalitas usaha. Kegiatan ini meliputi pengurusan PRIT, sertifikat halal, pendaftaran haki, dan pembuatan kemasan produk. Dan yang kedua, pengembangan produk dan riset pasar. Tahapan ini mencakup uji coba rasa, riset harga, bahan baku, desain kemasan, website, dan QR code produk. Ketiga, pemasaran dan promosi. Kami melakukan pemasaran melalui media sosial, marketplace, pasar UMKM, kerjasama reseller, dan influencer kuliner lokal. Keempat, produksi dan operasional harian. Tahapan ini meliputi pengadaan bahan baku, proses produksi, quality control, pencatatan keuangan, dan distribusi produk. Dan yang terakhir, kelima, peningkatan kapasitas tim. Tim akan mengikuti pelatihan keuangan, digital marketing, dan produksi higienis agar kemampuan anggota terus berkembang. Kemudian timeline proyek. Legalitas dimulai dari semua penjelasan tersebut. Kemasan yang kami hasilkan per bulan ada 400. Target produksi konsisten setiap bulan dan pendapatan per bulan yaitu 10 juta dari durasi 12 bulan proyek tersebut. Demikian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas terkait identifikasi sumber daya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM. Tim Rasa Lopi sendiri terdiri dari 4 orang dengan pembagian tugas masing-masing. Yang pertama ada Saudari Nur Makfira Putri Safruddin selaku ketua tim yang bertanggung jawab pada manajemen usaha dan keuangan. Selanjutnya ada Andi Mahesa Fadil Ulhaq selaku anggota yang berfokus pada pemasaran digital dan desain visual. Selain itu ada Saudari Nurul Safitri selaku anggota yang bertugas dalam promosi dan hubungan mitra. Dan terakhir ada Saudara Ahmad Raihan Aristadi selaku anggota yang bertanggung jawab pada produksi dan quality control. Sumber daya yang kedua ada sumber daya fisik dan alat. Peralatan yang digunakan meliputi mesin vakum, mesin press, presto, kompor, blender mini, smartphone, laptop, serta perlengkapan dapur lainnya untuk mendukung promosi produk. Lokasi usaha berada di Jalan Kemuliaan Tamalan Rea, Kota Makassar, yang digunakan sebagai tempat produksi dan penyimpanan produk. Yang ketiga adalah sumber daya finansial. Total estimasi modal awal yang dibutuhkan sebesar Rp14.570.927. Dana tersebut digunakan untuk pembagian produk, pembelian alat dan bahan baku, legalitas usaha, serta alat penunjang administrasi. Nah, proyeksi keuangan menunjukkan bahwa HPP per kemasan sebesar Rp11.807, harga jual Rp25.000, keuntungan per kemasan
Rp13.193, proyeksi laba bersih per bulan sekitar Rp4,7 juta. Sumber pendanaan utama berasal dari program P2MW dan swadana tim jika diperlukan.